Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ke Belajar. Nah, di video ini juga kita akan langsung membahas soal ya teman-teman. Oke, baik. Soalan pertama, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian di atas, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan tertentu di mana memiliki manfaat sebagai berikut, kecuali A. Memperkukuh kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Sarana pemecahan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Melahirkan gagasan dan pikiran yang baik. D. Sebagai pembangunan diri dalam menghadapi masalah hidup. E. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kira-kira yang mana ini teman-teman? Ini yang ditanya yang kecuali ya. Nah, pertanyaannya adalah tentang manfaat yang harus menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini A, memperkukuh, benar. Kemudian sarana pemecahan masalah, ketika kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman, maka itu akan menjadi sarana pemecahan masalah, iya. Kemudian melahirkan gagasan dan pikiran yang baik. Dari sini kita sudah ini ya teman-teman ya, karena melahirkan gagasan dan pikiran yang baik. Kenapa harus melahirkan gagasan dan pikiran yang baik lagi? Sedangkan tadi Pancasila ini memang sudah menjadi pedoman ya. Kita keep dulu yang ini. Kemudian coba kita lihat yang D, sebagai pembangunan diri. Iya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Iya, benar. Berarti benar ya teman-teman ya, yang C yang salah. Karena kita sudah punya Pancasila itu sebagai pedoman. Jadi kita tidak mungkin melahirkan gagasan dan pikiran yang lain lagi, walaupun gagasan dan pikirannya itu baik. Oke, next, soal kedua selanjutnya. Soal deret. Di sini ada angka 13, 14, 18, 16, 18, 22, 26, 31, 38, bla 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 bla. Nah, sekarang kita cari dulu nih kira-kira kalau kita lihat sekilas ini tuh yang kayak ada sedikit nyambung-nyambungnya tuh, coba kita tarik-tarik dulu ya. Sepertinya ini enggak sih? 13 ke 16 itu 3, ya kan? Kemudian ke sini ditambah 6 kan? Iya, kemudian 22 ditambah berapa? Hasilnya 31. 9 kan? Kemudian otomatis di sini kita bisa menebak kalau di sininya 3, 6, 9, otomatis di sini ditambah 3. Kalau ditambah 3 berapa angkanya berarti teman-teman? Tambah 3. Berapa teman-teman? Kalau ditambah 3, di sini berarti penambahnya adalah 12. Ya kan? 12 ditambah 3, 1. Hasilnya berapa? 43. Dan di sini opsi untuk 43 ada 3. Berarti kita lihat dulu yang satunya lagi, kira-kira apa deretnya. Kelanjutan dari deretnya. Arti ini ke sini ada 4. Kemudian ini ke sini berapa teman-teman? Berapa teman-teman? Oke, dari sini ke sini ada 8 kan ya, 8. Kemudian dari sini ke sini ada 6. Berapa teman-teman? 12 ya kan? Berarti di sini tuh kita bisa lihat kalau 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12, berarti di sini 12 ditambah dengan 4 berapa? 16 kan ya? Sekarang kita lihat 38 ditambah dengan 16, sini 14, kemudian sini 54. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next.
Kita soal deret lagi teman-teman. Di sini ada 95, 6, 80, 12, 65, 18. Dan di sini kita tuh bisa lihat kan teman-teman. Soalnya di sini ada yang angkanya besar, dan ini angkanya agak deket-deket dan dia kecil, lebih kecil. Jadi otomatis ini garisnya tuh ke sini, kemudian ke sini. Sekarang kita lihat 95 ke 80 ke 65. Ini jelas sekali dikurang 15 kan ya? Iya, dikurang 15. Kemudian ini ke sini dikurang berapa nih kira-kira? Sini ke sini 15. Kemudian ini ke sini juga 15 kan ya? 15. Otomatis yang terakhir juga 65 dikurang 15 sama dengan 50. Nah, kita punya dua opsi nih, yang 50A sama B. Jadi kita lihat yang satunya lagi. 6 ke 12 berapa teman-teman? 6 ke 12 6. 12 ke 18 juga 6. 18 ke berapa yang 18 tambah 6 berapa gitu ya? 18 tambah 6 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah 24, 50 dan 24. Jawabannya B. Next, Lia membeli baju dengan harga awal 220.000. Namun ia mendapat potongan diskon sebesar 20% ditambah dengan 10%. Nah, berapa kembalian uang yang Lia terima jika ia menyerahkan uang 200.000? Ini ditanya kembalian setelah dia membeli dengan harga yang didiskon dari harga awal 220.000. Nah, sebenarnya di video kemarin juga aku udah ngejelasin yang tentang diskon yang ada tambah-tambah gini ya. Ini bukan berarti 30% diskonnya, akan tetapi diskonnya pertama dikalikan dengan 20%, kemudian baru 10%. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk diskon 20% itu langsung kita cari 80%-nya aja. Karena kan 100% jika didiskon 20% berarti yang kita cari adalah 80-nya. Karena 80 tambah 20 sama dengan 100 ya. Gitu ya teman-teman, itu cara cepatnya. Kemudian 80% kita kali dengan 220. Berapa ini kira-kira? Kita coret-coret dulu ya nolnya ya. Ini 20 kita coret dengan yang ini. Kemudian biar gampang langsung aja 8 dikali 22. Berapa 8 dikali 22? 176. Kemudian kita pindahkan nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti harga untuk didiskon 20% itu adalah 176. Tapi ada sekali lagi diskonnya, berarti ditambah 10. Nah, kalau tadi 20% kita cari dengan 80, berarti kalau 10% kita cari dengan 90. Karena 90 ditambah 10 sama dengan 100. Oke. Nah, kemudian dari 90 per 100 ini yang kita kali adalah hasil yang tadi. Jangan yang pertama, jangan yang harga awal ya. Berarti kita kali dengan 176. Wah, ini udah abstrak ini ya teman-teman. Maaf. Oke, kemudian seperti tadi lagi kita coret 2000. Kemudian 9 kali 176 sama dengan 154 ya kan. Kemudian nolnya ada berapa? Tinggal 2 nolnya. Berarti harganya 158.400. Nah, jika Lia menyerahkan uang 200, yang ditanya adalah kembaliannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 200 dan kembalian dan harganya itu ada 400, otomatis jawabannya adalah yang 600, ya kan? Ya, ini jelas sekali yang 600 dan pilihannya itu nggak ada lagi yang lain, jadi langsung aja kita pilih 600. Nah, kalau kita cari pun sebenarnya memang dapat ya teman-teman ya. Kita kurangi di sini aja langsung ya, biar nggak usah kita catat lagi soalnya. Kayak males gitu ya teman-teman nyatat.
Oke, sini jelas ya. Di sini 600 0000 maksudnya 609 kurang ini tadi udah 9 harus dipinjam tadi berapa jadinya? 1. Kemudian ini jadinya 4. Nah, oke, jadi jawabannya adalah 41 600. Oke, next soal selanjutnya. 13. Ini sebenarnya jelas sekali ya, yang tidak berubah itu adalah 13. Pasti di sini yang ada jawabannya 13 dan kelihatan ya opsinya ada 4 13. Oke, cari lagi yang satunya. 13 ke 8 ke 3 ke ini. Oke, 13 ke 8 dikurang 5. 8 ke 3 juga dikurang 5, dikurang 5, kurang 5 semuanya. Jadi di sini 3 dikurang 5 sama dengan -2. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, next. Seseorang yang memiliki sifat akuntabilitas akan membentuk lingkungan kerja yang akuntabel sehingga bekerja seimbang sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas memiliki arti yang luas. Salah satunya adalah A. Efektif, B. Efisien, C. Bertanggung jawab, D. Mengedepankan kepuasan pelanggan, atau E. Tidak menyalahgunakan benda milik negara. Nah, akuntabilitas ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris ya, sama accountable. Kalau dia tuh memang hampir sama dengan responsible, cuman ada bedanya. Kalau accountable itu sesuatu yang nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhirnya. Makanya dia tuh memiliki arti yang luas dan salah satunya sama dengan bertanggung jawab. Oke, next. 95 80 96 95 6 80 12 65 18. Nah, ini deret lagi, kita langsung pilah-pilah yang mau kita cari. 95 ke 18 berarti dikurang 15. Ini udah enggak sih soalnya? Udah ya? Udah kacau gue nih. Oke, ada 65 dikurang 15 sama dengan 50 ya teman-teman. 50 kalaupun udah ya udah kita cari lagi sekali lagi ya. Satu lagi, ini ke sini teman-teman berapa? 6 12 tambah 6 18 tambah 6 4. Ya ini udah nih soalnya kan. Oke. Next. Tahap penyiapan dan penyusunan rencana APBN RAPBN dibuat oleh A. DPD, B. Pemerintah daerah, C. Pemerintah pusat, di Mahkamah Konstitusi, dan atau E. Kejaksaan. Nah, kalau DPD nggak mungkin. Kalau pemerintah daerah nggak mungkin APBN, tapi pasti APBD atau RAPBD. Nah, jelas kalau nasional berarti yang membuat adalah pusat. Makanya jawabannya adalah pemerintah pusat, teman-teman. Oke, next. Hasil pemeriksaan dari pelaksanaan APBN oleh BPK dilaporkan kepada A. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, B. Menteri Keuangan, C. DPR, D. Presiden, atau E. Ditjen Pajak. Nah, pemeriksaan APBN, pelaksanaan APBN oleh BPK dilaporkan oleh. Nah, ini sebenarnya dilaporkannya kepada masyarakat tapi melalui DPR. Jadi jawabannya adalah DPR, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. See you. Bye-bye.